Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Trisnani, NIM B1B221024, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Politik, Universitas Jambi. Di kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi UAS ujian akhir semester 1 dan mempresentasikan materi yang sudah dibahas sesudah UTS, yaitu dengan judul materi Politik Identitas dan Multikulturalisme. Nah, pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu tokoh-tokoh yang menyampaikan hal tentang politik identitas dan multikulturalisme ini. Terdapat beberapa teori yang mendorong politik identitas ialah dikemukakan oleh Bakri. Nah, jadi konsep tentang politik identitas dan multikulturalisme dapat kita pahami sebagai aktivitas politik dengan identitas masyarakat yang memiliki keragaman budaya, suku, bahasa, agama, nilai, dan sejarah. Abdillah mengemukakan pendapatnya tentang definisi politik identitas adalah politik yang dasar utama kajiannya dilakukan untuk merangkul kesamaan atas dasar persamaan-persamaan tertentu, baik persamaan agama, etnis, dan juga persamaan dalam jenis kelamin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian politik identitas. Nah, politik identitas di sini adalah suatu aktivitas politik yang berbasis identitas atau menggunakan identitas dalam keterlibatan politik. Nah, menggunakan identitas ini dalam keterlibatan politik atau sebaliknya memperjuangkan kepentingan atau kebaikan identitas melalui sarana politik. Nah, pada dasarnya dapat dimaknai sebagai suatu tindakan individu atau kelompok dalam berpolitik yang mengutamakan perebutan kekuasaan dengan landasan kesamaan identitas. Nah, kesamaan yang dimaksud yaitu ada ras, ada etnisitas, gender, atau keragaman budaya ataupun itu. Nah, dalam beberapa kasus, politik identitas ini dapat dilihat dari agama. Nah, di mana politik identitas agama digunakan dalam membangun citra diri untuk menggalang dukungan dengan dasar kesamaan agama. Nah, ada pula ciri dari politik identitas itu, yaitu yang pertama, ketidakpuasan yang muncul dari dalam masyarakat yang merasa masyarakat itu terpinggirkan. Nah, yang kedua, memberikan jalur politik sebagai alternatif untuk menyatukan kekuatan dalam rangkaian agenda demokrasinya tersendiri. Nah, ciri-cirinya ada pula beberapa faktor yang membuat politik identitas menjadi marak digunakan di suatu daerah saat terlaksananya pilkada. Satu itu rendahnya literasi baik politik dan komunikasinya. Soal literasi politik, banyak partai politik yang tidak bisa mengelola konflik dengan baik. Sementara kecerdasan masyarakat cenderung lemah menyikapi masalah tersebut. Kemudian soal rendahnya literasi komunikasi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dalam membedakan suatu opini yang ada di lingkungan masyarakat ataupun di daerahnya yang berisi ujaran kebencian dengan fakta yang beredar di ruang publik tersebut. Dua, buruknya kelembagaan politik. Kondisi ini terjadi karena partai-partai cenderung memusatkan kekuasaannya di tangan yang elit atau di tangan yang kekuasaannya lebih tinggi gitu. Nah, partai dianggap seringkali gagal untuk mengelola konflik yang berimbas ke level masyarakat. Politik identitas pun pasti sudah mempunyai dampak yang bersifat positif maupun negatif. Nah, dampak positifnya itu berarti bisa jadi menjadi dorongan untuk mengaku dan mengakomodasi adanya pembedaan.
Nah, bahkan juga sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah tersebut terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis maupun secara logis. Nah, dampak bersifat negatifnya yang kita ketahui itu ketika terjadinya diskriminasi antara kelompok satu dengan yang kelompok lain. Nah, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas. Misalnya dominasi mayoritas atau minoritas itu dominasi ini bisa lahir dari perjuangan kelompok tersebut dan akan lebih berbahaya apabila dilegitimasi oleh negara sebagai alat pelengkap oleh negara. Nah, negara akan mengatasi setiap persoalan suatu kelompok tersebut dengan mencakup segala kebutuhan dan kepentingan kelompok itu serta mengatur dan membuat regulasi untuk menciptakan suatu keadaan yang harmoni, bisa membuat kedamaian di suatu negara. Sekarang kita ketahui contoh dari politik identitas itu ialah, kita ambil satu, itu ialah etnis. Nah, contoh pertama adalah politik identitas berdasarkan etnis. Nah, misalnya pemilihan kepada daerah yang dilakukan di berbagai suatu wilayah di Indonesia ini. Nah, mementingkan kesamaan etnisnya tersendiri untuk mendulang kemenangan dan kekuatan, untuk mencapai kemenangan dari suatu daerah tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari pengertian multikulturalisme. Nah, multikulturalisme ini adalah suatu paham tentang adanya mengakui keberagaman budaya masyarakat dari berbagai latar belakang suku, bahasa, dan agama maupun yang lain. Nah, jadi konsep tentang politik identitas dan multikulturalisme ini dapat dipahami sebagai aktivitas politik dengan identitas masyarakat yang memiliki suatu keberagaman, memiliki suatu perbedaan budaya, suku, bahasa, agama, nilai-nilai norma, ataupun sejarahnya dari suatu budaya. Nah, kita ambil dari teori yang dikemukakan oleh Parek. Multikulturalisme ini yang dilihat oleh Parek tersebut yang dikemukakan itu adalah kesepakatan yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial melalui kerjasama. Nah, kesepakatan itu sendiri dilakukan karena adanya kesepakatan mengenai beragam perbedaan. Nah, seperti kebiasaan maupun adat istiadat. Terdapat pula beberapa unsur multikulturalisme ini, khususnya yang ada di Indonesia. Yang pertama ialah suku bangsa. Nah, suku bangsa di Indonesia ini sangatlah beragam yang kita ketahui, yaitu mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang kedua, ras. Ras di Indonesia muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri biologis seperti bedanya dengan warna rambut yang kita lihat, warna kulit, nah ukuran tubuh dan lain sebagainya. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Tuh. Nah, dan yang ketiga, agama dan keyakinan. Nah, agama dan keyakinan di Indonesia cukup beraneka ragam. Mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha,
hingga Konghucu. Yang keempat yaitu ideologi. Ideologi ini memang memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkah laku kita, tingkah laku manusia, tingkah laku masyarakat untuk di lingkungan maupun di luar lingkungan. Nah, dan yang kelima itu politik. Politik merupakan usaha untuk menegakkan ketertiban sosial agar suatu masyarakat, suatu daerah, suatu negara itu berjalan dengan aturan dan bisa memberikan pengaruh baik atau lancarnya suatu aturan di suatu negara. Nah, dan yang keenam itu ada tata krama. Tata krama merupakan segala tindakan, perilaku, adat istiadat, sopan santun, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai dengan kaidahnya. Nah, dan yang ketujuh, kesenjangan sosial. Adanya penggolongan manusia berdasarkan kasta, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, dan yang kedelapan, kesenjangan ekonomi. Adanya penghasilan yang berbeda antara manusia. Itu bisa kita lihat dari penghasilan dari petani itu lebih rendah dibanding penghasilan orang yang bekerja di kantor-kantor, itu lebih tinggi. Adapun ciri multikulturalisme ini bisa kita lihat yaitu mengalami segmentasi dalam kelompok-kelompok dengan subkebudayaan yang berbeda, kebudayaan yang tertentu, mempunyai struktur sosial tersendiri yang berbagai itu terbagi menjadi lembaga-lembaga non-komplementer, relatif, itu sering terjadi konflik maupun perdebatan. Nah, integrasi cenderung terjadi karena paksaan. Di sini kita bahas lagi tentang sebab multikulturalisme ini. Nah, disebabkan adanya faktor geografis. Nah, dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis berbeda, pasti daerah tersebut akan terdapat perbedaan di dalam suatu masyarakatnya. Masyarakat pun juga bisa merasakan kalau suatu daerah itu beda dengan daerah yang lain. Nah, yang kedua, faktor iklim. Dalam suatu daerah yang memiliki kondisi iklim berbeda, pasti akan terdapat perbedaan di dalam masyarakat. Nah, sama dengan geografis tadi, masyarakat itu akan merasa dengan bedanya yang ia tinggal dengan yang daerah yang lain gitu. Nah, yang ketiga yaitu pengaruh budaya asing. Nah, pengaruh budaya asing ini bisa kita lihat itu sangat bisa mempengaruhi manusia dengan cepat. Nah, masyarakat sudah mengetahui banyak budaya-budaya asing, kemungkinan besar akan terpengaruh dengan kebiasaan budaya asing tersebut. Nah, bisa kita lihat contohnya dengan budaya asing dari Korea. Orang stylenya bagus. Nah, Indonesia juga ikut, maupun yang dimakan orang Korea di Indonesia pun sudah ada jualnya. Contoh dari multikulturalisme ini, yang pertama, menghargai antar umat beragama, dan yang kedua itu menghadiri undangan dari kelompok suku lain selain suku yang diyakini, saling berinteraksi, saling bersosialisasi walaupun kita berbeda. Nah, yang ketiga, tidak saling menyinggung kepercayaan yang dianut oleh masyarakat lainnya. Tidak boleh kita saling menyinggung satu sama lain. Ada pula pandangan saya tentang politik identitas, ialah politik identitas itu tidak harus berbasis agama. Nah, dulu sebenarnya
di Indonesia sudah ada politik identitas. Cuma dulu biasanya berbasisnya lebih ke suku-suku. Contoh kesukuannya adalah Jawa atau non-Jawa, pribumi atau non-pribumi. Tetapi sekarang agak bergeser pola identitasnya. Mungkin setiap momentum politik akan melahirkan fenomena penggunaan atribut identitas untuk kepentingan memenangkan kontestasi politik mereka sendiri. Nah, yaitu agama menjadi sarana efektif karena menjadi solidaritas perasaan emosional yang sama, karena simbol agama dan budaya itu sangatlah sensitif untuk dibahas. Nah, itu sering diproduksi untuk kepentingan kontestasi politik tersebut. Nah, memang itu bisa jadi efektif, cuma persoalannya adalah dampak panjang untuk kontestasi itu yang seharusnya memang betul-betul untuk kita perhatikan ke depannya bagaimana. Nah, dan solusi dari mengatasi politik identitas ini ialah dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Melakukan pendekatan struktural terhadap tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh besar yang khususnya yang dianggap berpengaruh pada proses pilkada dan pemilu tersebut, kemudian membangun suatu komunikasi, sering membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif. Nah, cuma sampai situ pandangan saya tentang politik identitas. Nah, yang kedua, pandangan saya tentang multikulturalisme itu yaitu mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya dan mengkonsepkan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang ada di Indonesia yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya yang ada di Indonesia, realitas budaya yang menyangkut nilai-nilai, sistem sosial, praktik budaya, adat maupun kebiasaan, dan filosofi politik yang dianut dalam konteks tertentu. Nah, Indonesia patut menerapkan filosofi multikulturalisme ini karena Indonesia sampai sekarang sungguh kaya akan perbedaan. Yang kita ketahui sekarang Indonesia dari dulu sampai sekarang Indonesia berbeda dalam aspek etnis, budaya, agama, dan ras. Nah, ini semua itu terjadi karena negeri kita sendiri memang memiliki kondisi geografis, iklim, dan lingkungan alam yang berbeda-beda. Semuanya ini memungkinkan suku maupun etnis di Indonesia berbeda dalam dimensi sosio-budaya. Itu bisa menyangkut agama, spiritual, adat tradisi, kebiasaan, pola pikir, pola perilaku, dan lain-lain. Multikulturalisme ini perlu terus untuk kita sadari dan dihayati dan diperjuangkan dalam praksis hidup yang kita hadapi untuk sekarang ini, hidup keseharian kita, agar bisa Indonesia ini menuju kebaikan bersama sebagai negara bangsa. Nah, dari apa yang sudah kita paparkan di atas, itu tersebut membuktikan bahwasanya Indonesia sangatlah membutuhkan pengalaman paham multikulturalisme ini karena sangat banyaknya keragaman, banyaknya suku-suku yang tersebar di ribuan pulau, dari Sabang sampai Merauke. Itu banyak dan juga tersebar di ribuan pulau di Indonesia,
dengan berbagai agama, bahasa, budaya, dan kehidupan sosialnya. Nah, anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dan kita jaga. Jadi untuk presentasi kali ini dapat saya simpulkan bahwa politik identitas adalah suatu tindakan politik yang dilakukan individu atau sekelompok orang-orang yang dilakukan memiliki kesamaan identitas baik dalam hal etnis, gender, budaya, dan agama untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan anggotanya sendiri. Nah, politik identitas sering digunakan untuk merekrut dukungan berbagai macam orang-orang yang termarginalkan dari kelompok mayoritasnya. Tujuan masyarakat melakukan politik identitas ini yaitu sebagai alat untuk mencapai kepentingan-kepentingan dari kelompoknya. Nah, sedangkan multikulturalisme, Anda pasti sudah tahu bahwasanya multikulturalisme ini di Indonesia sangatlah beragam. Nah, meskipun ada banyak definisi tentang multikultural, namun pada dasarnya multikultural ini mempunyai arti. Nah, yaitu kebudayaan yang beragam. Kebudayaan-kebudayaan tersebut itu saling berdampingan satu sama yang lainnya. Nah, jadi sebagai masyarakat Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, maka kita harus dapat menerima berbagai macam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.